Halo, kita baik semua. Halo anti-aging beauty, kita masih dalam rangka Sun di Batam. Jadi biasanya pada usia tertentu kita kan selalu melakukan check up ya. Dan sebaiknya ya kapan saja. Kalau misalnya orang itu ngerasa perutnya mulai besar, ya kan, atau kadang-kadang tegang kenceng-kenceng di belakang, ya udahlah, nggak tunggu umur, usia berapapun boleh melakukan pemeriksaan. Nah ini saya juga baru tahu loh, betul ya. Ternyata yang harus puasa tuh hanya pemeriksaan trigliserida. Yang TG ya, ternyata HDL, LDL tuh tidak pakai puasa. Saya juga baru belajar. Jantung ya, jadi gini, sebetulnya biasanya kan kalau kita, atau kadang-kadang pasien tuh kan sekarang udah pinter ya, jadi udah bisa pergi sendiri ke lab. Nah yang diperiksa itu biasanya hanya 3, HDL, LDL, trigliserid. Nah begitu salah satu tinggi, hebohlah pasien itu, gitu ya. Sedangkan harusnya kalau kita pergi ke dokter yang betul, mungkin akan dikatakan bahwa bukan serta-merta LDL tinggi itu pasti harus minum obat. Wow, angka normal. Iya, HDL tuh 40 pria, 50 wanita, 60 lebih bagus ya, karena yang high ini kan memang yang katanya kolesterol baik. Si LDL jangan tinggi-tinggi ya, biasanya kita berusaha turun di bawah 100 ya biasanya. Nah si trigliserida harus 150 atau maksudnya di bawah 150, dan si total kolesterol jangan lebih dari 200. Nah itu makanya harusnya datang dulu ke dokter, bicara dulu, karena kan kita tidak sekedar kayak mesin ya, cek, oh iya obat dong, obat, kan nggak seperti itu ya. Jadi artinya mesti ke dokternya dulu, tanya ya, diperiksa keadaan tubuhnya, diperiksa apakah ada obat-obatan lain yang dia minum yang mungkin dapat meningkatkan kadar kolesterol, diperiksa apakah ada penyakit-penyakit lainnya. Atau biasanya juga ditambahkan pemeriksaan yang lebih spesifik ya. Jadi nggak cuma HDL, LDL, trigliserida gitu loh. Ya, karena pertama saya ingatkan lagi, kita ada pembentukan kolesterol dari dalam tubuh yang sifatnya genetik. Nah, diperiksanya biasanya dengan LPE, LP little e. Nah, itu karena memang secara genetik produksinya banyak. Gitu loh. Jadi dia mau kurus, mau gendut ya dia pasti besar. Terus yang kedua, dia hanya merasa kurus karena timbangannya normal atau di bawah rata-rata, tapi perutnya maju. Nah, ini tipikal orang Indonesia. Pokok semua penyakit pasti nanya, dok ada pantangannya nggak ya dok? Mantang apa nggak ya? Ada kadang-kadang yang cuman flek di kulit, dia tanya ini ada pantangan makanan atau enggak. Terus kalau lucunya lagi, kalau kita tarik semuanya itu pasti ada pantangan makanan. Karena apa yang kita makan adalah obat kita. Ya, jadi secara prinsip sebetulnya sama. Kita pola makan yang sehat ya toh, sayuran yang banyak, serat yang banyak, kolesterol hewani kan, jadi yang jangan terlalu banyak yang berlemak-lemak. Kalau lemak yang bagus dari ikan misalnya seperti itu. Ya, jadi kalau saya, karena saya bergerak di anti-aging medicine yang adalah suatu integrated solusi ya untuk secara holistik, biasanya saya perbaiki lifestyle-nya dulu. Karena toh itu tidak membahayakan sampai harus segera minum obat ya. Biasanya yang datang-datang kita tuh bukan yang ribuan kolesterolnya. Jadi dirubah dulu pola lifestyle-nya, berhasil atau tidak. Belikan suplemen-suplemen misalnya yang alami-alami dulu ya, atau rubah bumbu-bumbu masaknya. Dan bila ternyata memang tidak bisa, ya kita berikan obat. Ya, itu berarti kan penyakit kronisnya sudah jalan kan. Pada saat seorang itu penyakit kronisnya sudah jalan, berarti kita kan sudah refleks. Kalau kita udah refleks, berarti kita harus aware dong, harus jagain itu pasien ya, seperti itu. Ya, kecuali yang memang dia tadi hereditary tadi, genetik. Kalau yang enggak bisa. Jadi apapun kita upayakan gitu loh ya. Dengan jatuh bangun ya, of course ya. Karena makhluk hidup itu kan nggak bisa direm terus.
jatuh bangun. Dengan pengurangan berat badan misalnya 5-10% saja, kolesterolnya, tekanan darah tingginya, gulanya itu sudah ada perbaikan. Mungkin kita nggak fair kalau kita bilang herbal itu menggantikan obat. Ya karena cara kerjanya kan dia bukan secara farmakologis yang periksa gitu, tapi kita mulai dengan bumbu-bumbu yang kita pakai. Kunyit itu kan sangat sehat, misalnya jahe, umbi-umbian, hal-hal seperti itu, bawang putih, banyak sekali, teh hijau. Ya jadi itu semua bisa dipakai. Setelah itu semua dipakai dan tidak berhasil, atau mungkin kalau yang rada males dia nelen suplemen jadi, ya kita lihat bila mana itu tidak berhasil, baru kita berikan obat. Jadi tidak serta-merta. Karena tentu setiap obat ada efek samping. Dan kita mesti pikirkan juga pemakaian obat jangka panjang dengan efek sampingnya. Dan bagaimana kita juga harus mengcounter efek sampingnya itu. Nah, anti-aging deputy, begitulah pembahasan kita tentang kolesterol kali ini. Topik yang sering dibahas namun sebetulnya tidak sesulit yang kita bayangkan apabila kita bersedia untuk merubah pola hidup kita. Bagi yang belum subscribe, yuk subscribe dan please share ya, dan juga notes kira-kira topik apa yang ingin dibahas dalam waktu yang singkat. Terima kasih, bye-bye.